Oke, saya Fajar. Kali ini saya mau membahas mengenai pertimbangan lanjut S2 Psikologi UGM. Nah, em, untuk pertimbangan ini sebenarnya nggak terbatas ya buat S2 Psikologi, terutama juga di UGM. Ini bisa diterapkan juga di kampus di universitas ataupun jurusan-jurusan yang lain. Jadi sebelum melanjutkan kuliah S2, khususnya di psikologi, saya masih mau ngasih tahu nih hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, kalau hal-hal ini tuh yang saya sebutkan nanti tuh merupakan apa ya, pengalaman saya sendiri gitu, dan ada beberapa juga pengalaman dari teman-teman yang lain, terutama teman-teman ini ya, S2 yang di UGM ya. Ada beberapa sih yang di kampus yang lain. Cuma infonya ini lebih banyak dari teman-teman yang saya di UGM. Oke. em, untuk pertimbangan yang pertama itu ada soal keuangan ya. Nah, menurutku ini tuh aspek yang paling penting gitu. Itu aspek keuangan gitu, karena untuk melanjutkan S2 kan nggak murah ya, setidaknya buat aku sendiri gitu, dengan nominal segitu itu cukup mahal buat aku gitu. Nah, untungnya waktu aku masuk itu di 2020 akhir itu, aku tuh termasuk mahasiswa online gitu. Jadi biaya hidup itu yang nanti aku jelasin itu nggak termasuk di dalamnya ketika mau merancang ke rancangan keuangan di S2 gitu. Tapi coba kita nanti breakdown itu pakai kondisi di mana kita harus offline juga di lokasi gitu. Nah, yang pertama itu kalau keuangan itu tuh nanti ada, kalau yang di atas kan sumber-sumbernya ya. Nah, em, dari keuangan ini sebenarnya ada tiga ini ya, tiga sumber itu, dari sendiri, sorry, oke, dari sendiri, dari beasiswa atau dari orang tua ya. Cuma di sini kan untuk keuangan ini sendiri itu tuh nanti ada beberapa aspek gitu. Nah, yang pertama tuh soal UKT, terus habis itu yang kedua tuh biaya hidup, terus habis itu tuh soal apa namanya, ada alokasi buku juga di sini. Terus habis itu selain buku tuh ini kayak apa namanya, kuota dan lain-lain ya. Ini aku masukin ke lain-lain. Oke. Nah, dari empat aspek ini yang menurutku tuh paling penting buat dipertimbangin ya dari segi keuangan. Kalau dari aku sendiri itu yang pertama tuh UKT ya. UKT tuh kalau di aku psikologi industri dan organisasi itu profesi ya. Di lain kali nanti aku jelasin antara profesi sama sains ya. Itu tuh kalau di aku masuk di 2015 tuh ada sekitar 15 juta per semester. Nah, ini itu tuh kan kalau semester kan sebenarnya efektifnya 4 bulan ya. Em, 4 bulan nih, 4 bulan. Nah, oke, kita lanjut nih. Nah, kalau biaya hidup em, ini tuh katakanlah ini ya, ada, aku breakdown ya, cost. Ini breakdown lagi nih, bensin karena perlu ini ya, mobile gitu. Terus habis itu ada sama makan ya. Nah, kalau ini misal kayak makan sehari, kalau di Jogja tuh 10.000 tuh bisa dapat lah makan sayur gitu. Nah, jadi ini kalau per bulannya kan ada sekitar 900 ya. Karena sehari kan 30.000, per bulan 900 gitu.
Nah, terus kalau bensin, ini kita alokasikan kan sehari 10 misal. Jadinya sebulan tuh kan sekitar 300. Nah, kalau kos, kalau di Jogja tuh rata-rata tuh range-nya tuh beragam ya. Tapi tuh kalau aku survei tuh sekitar 600-an. Itu tuh udah proper lah gitu. Nah, kalau biaya ininya hidup ini ada sekitar 1,8 juta per bulan. Nah, terus yang selanjutnya tuh buku. Di sini buku itu kita alokasikan aja satu satu semesternya itu sekitar 1 juta. Terus habis itu ada lain-lain, misal kuota dan lain sebagainya itu kita alokasikan 300 ya. Ini per bulannya. Nah, oke. Sebelumnya ini aku hapus dulu aja. Nah, jadinya ini kan oke. Ini kan per semesternya kan bisa 15 ya. Jadi ini 15, terus karena ini 1,8 per bulan, berarti kalau dikali 4 kan ada 7,2. Terus habis itu untuk bukunya tuh 1, terus habis itu untuk ini kan per bulan 300. Jadi kalau 4 tuh ada sekitar 1,2. Jadi kalau di total itu sekitar berarti berapa nih? Itu tuh ada 15 ditambah 7, 22, 23, 24 ya. Berarti ini 24,4 juta totalnya ya. Ini satu semester ya. Nah, kalau kita hitung itu berdasarkan apa namanya? Sat, sat, aku kan 5 semester ya. Karena aku ambil profesi. Nah, ini kalau kita bulatin jadi 25 aja, ini kita katakanlah bulatin jadi 25 aja ya. Nah, ini kalau misal 5 semester, jadinya ini ada 125. Ini totalnya 125 juta untuk kalian bisa melanjutkan ke S2 sampai lulus ya. Ini basic banget. Kalian harus nyiapin dana-dana lain, mungkin kayak ngambil data kan kalian harus perlu ke lapangan. Terus kalau misal kalian PKPP juga itu kan bisa di daerah yang lain juga. PKPP lain kali kita akan bahas juga. Nah, tapi basicnya tuh sekitar 125. Kalau alternatifnya biaya itu sebenarnya kan ada 3 ya menurutku uh, di sini. Kalau yang pertama tuh sendirilah ya. Ini lihat dulu nih tabungan kalian tuh cukup apa enggak buat melanjutkan ke S2-nya. Nah, kalau kalau dari aku pengalamanku pribadi karena aku punya pacar gitu, eh, yang aku juga serius gitu di kemudian hari, kan kita pasti punya plan-plan bareng ataupun plan-plan sendiri ya. Jadi alangkah baiknya tuh dikomunikasiin dulu gitu. Dengan tabungan segini, kira-kira oke nggak buat lanjut ke S2 gitu. Nah, apakah ngeganggu nggak plan untuk pribadi ataupun plan berdua gitu? Ada plan yang bakalan terganggu nggak kalau misal tabungan ini bakalan dipakai gitu? Nah, yang kedua tuh ini ya, soal ini dulu, keluarga dulu deh yang C. Nah, ini tuh sebenarnya alternatif yang uh, bergantung sama privilege kalian gitu. Nah, kalau saranku sih coba dikomunikasiin dulu dengan hitungan kalian yang kayak gini, itu kira-kira mampu nggak sampai di akhir gitu. Jangan sampai nanti di pertengahan kalian udah mengalokasikan tabungan kalian untuk hal lain, atau bahkan kalian nggak punya tabungan, tapi ternyata orang tua kalian juga nggak bisa. Itu tuh bisa kalang kabut tuh di tengah jalan, dan kalaupun keluar itu juga sayang banget kan. Jadi dipastikan di awal dulu komunikasiin sama bapak atau ibu atau penanggung jawab hidup kalian gitu. Mungkin ada yang hidup dengan neneknya atau omnya atau tantenya gitu.
Nah, pertimbangan selanjutnya tuh yang ini nih, yang paling menurutku tuh paling apa ya, ciamik lah, paling oke gitu. Tapi emang effortnya tuh paling susah gitu, karena kan ini kan beasiswanya macam-macam ya. Ada yang bisa dibiayai oleh negara atau dibiayai oleh perusahaan gitu, dan saingannya tuh banyak gitu. Jadi effortnya di sini buat kalian ngedapetin beasiswa tuh emang emang lebih lebih besar gitu. Nah, tapi kalaupun itu nanti kalian nggak dapat yang beasiswa full yang dari sebelum kalian kuliah gitu, kayak LPDP kan biasanya udah dapat tuh beasiswanya sebelum kalian dapat LOE-nya. Jadi itu ada beasiswa yang lain juga, kayak temanku tuh dapat beasiswa unggulan. Jadi waktu dia kuliah, terus habis itu ada beasiswa unggulan, dia ngajuin tuh beasiswanya, dan dia dapat bantuan untuk UKT-nya dan biaya hidupnya. Kalau dari pengakuan dari temanku sih lumayan ya, tapi nominalnya coba di search sendiri aja ada berapa gitu. Nah, selanjutnya tuh kalau yang kedua pertimbangan menurutku tuh soal tujuan gitu. Nah, em, tujuan di sini tuh buat teman-teman mungkin ini ya, ada dua perspektif gitu. Perspektif yang pertama sebagai mahasiswa yang baru lulus, dan yang kedua tuh ada perspektif sebagai karyawan. Terus yang kedua tuh soal karyawan. Nah, kalau ini soal karyawan, pertimbanganku tuh ini sejalan nggak dengan karir yang kalian mau tuju gitu. Kalau memang kalian sebelumnya jadi HR gitu, terus kalian pengen mendalami itu dan kalian rasa S2 itu sebagai salah satu cara untuk mendalami itu, dipastikan dulu apakah itu sejalan dan relate dengan apa yang kalian tuju gitu. Misal kayak aku sebelumnya jadi HR gitu, aku ambilnya PIO gitu karena menurutku itu yang paling sejalan gitu. Kalau misal kalian sebelumnya jadi HR terus habis itu kalian ngambilnya pendidikan atau klinis gitu, menurutku kurang relate gitu. Kalau memang kalian tujuannya mau menginlinekan dengan pengalaman kalian sebelumnya gitu. Em, Terus yang kedua tuh ini, kecuali tuh ini apa namanya, kecuali kalau kalian itu tuh mau berubah dari tujuan karir ya. Kalau misal sebelumnya kalian jadi HR, terus kalian mau melanjutin S2 tapi kalian pengen pengen berubah haluan gitu. Oh, ternyata jadi HR nggak enak gitu. Kalian ngeriset gitu, ternyata kalau jadi psikolog klinis misal gitu lebih lebih enak gitu. Nah, itu beda cerita tuh. Kalian bisa ini. Cuma itu paling nanti kalian bakalan mengalami kesusahan tuh kalau kalian sewaktu wawancara ataupun kalian ngeplan tujuan kalian mau ngapain tuh waktu daftar S2. Itu mungkin lain kali juga aku bakalan bahas juga. Nah, kalau misal buat perspektif mahasiswa, kan ada dua nih, mau sejalan atau berubah karir gitu. Aku sarankan karena memang sebelumnya nggak ada karir ya, maksudnya belum ada karir secara profesional gitu, aku saranin kalian ngambil intern dulu di bidang yang kalian mau minati gitu, entah klinis, entah itu pendidikan, entah itu ADHR gitu, biar kalian dapat exposure-nya dulu tuh di dunia profesional tuh kayak gimana gitu. Setidaknya tuh kalian bisa ngerti tuh bisnis prosesnya tuh seperti apa gitu. Nah, kalau kalian misal mau ambil PIO ya intern aja di satu perusahaan gitu, nyari dulu gitu. Nah, kenapa aku nyaranin intern dulu daripada kalian misal dari mahasiswa langsung ke S2? Karena dari apa namanya, penglihatanku gitu dan kesaksian dari teman-temanku itu apa ya, untuk mata-mata kuliah tertentu tuh mereka tuh nggak bisa relate gitu dengan mata kuliah yang diajarkan. Bukan mereka itu nggak ini ya, nggak pintar atau bodoh ya, tapi memang aku ngerasanya dan aku ngelihatnya itu tuh mereka itu belum tahu konteksnya gitu. Jadi misal mata kuliah soal ini ya,
performance appraisal ya, atau PA gitu. Nah, mereka tuh nggak bisa relate gitu. Misalnya PA tuh diajarin cascading-nya, ngitungnya kayak gimana, scoringnya kayak gimana. Tapi mereka belum bisa relate konteksnya, konteks di perusahaan itu nanti seperti apa gitu. Yang diajarin kan by textbook aja. Nah, itu tuh nanti bakalan susah buat connecting antara konteks dengan apa yang diajarkan gitu. Aku ngelihatnya sih teman-temanku tuh kesusahannya di bagian itu. Tapi kalau secara intelektual aku ngerasa teman-temanku juga pintar-pintar juga gitu. Cuma mereka nggak bisa nge-relatein aja sama konteksnya gitu. Cuma kalau kalian itu sebagai mahasiswa, terus tujuan karir kalian misal mau jadi apa ya, research, mau riset gitu, kalian masuknya sains gitu, menurutku nggak apa gitu kalau kalian nggak perlu intern dulu gitu. Karena memang exposure di bidang praktis itu nggak begitu ini ya, apa namanya, cukup berpengaruh secara signifikan buat kalian kalau ngambil ke sains gitu. Terus itu sih kalau misal soal tujuan gitu. Eh, Terus yang ketiga tuh soal waktu ya. Nah, waktu di sini tuh yang aku maksud tuh kalian tuh sebagai mahasiswa itu mau sebagai waktunya itu mau sebagai mahasiswa full, beneran full, atau kalian yang bekerja kayak aku nih. Kalau misal full, aku saranin ya tadi itu kalian itu balik ke yang poin pertama, kalian em, apa ya, siapin benar secara keuangan gitu, entah itu dari kalian sendiri beasiswa atau dari orang tua gitu. Karena di sepanjang nanti kalian jadi mahasiswa, kalian kan nggak mungkin ya tiba-tiba waktu perkuliahan terus uang kalian habis terus kalian sambil nyari kerja di tempat lain karena emang kesusahan gitu. Itu cukup mengganggu banget gitu untuk jalannya perkuliahan kalian gitu. Nah, itu kalau full time ya. Kalau misalnya nyambi kerja, pastikan dulu sama perusahaan kalian, kalau perusahaan kalian tuh tahu gitu, em, kalau kalian nyambi kerja gitu. Lebih baik lagi kalau perusahaan kalian ternyata tuh nyaranin dan mau ngasih kompensasi, entah itu kompensasi secara waktu atau kompensasi secara keuangan gitu. Karena memang kalau misal karir kalian bagus, mereka kan juga dapat impact-nya gitu. Siapa tahu gitu mereka bisa ngasih beasiswa, itu lebih bagus lagi gitu. Karena di beberapa perusahaan juga ngasih beasiswa untuk internal mereka sendiri gitu. Itu sangat 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 bagus gitu. Bahkan udah dikasih internal, kalian nggak perlu sambil kerja gitu, udah dapat gaji terus dapat full time. Beberapa teman-temanku juga dapat yang kayak gitu. Ehm, Terus habis itu ini sih, kalau kalian ini di share pengalamanku aja ya. Kalau kalian itu nyambi kerja di poin ini, kalau kalian nyambi kerja di sini, aku sarankan sih buat teman-teman yang nggak punya fisik eh, cukup oke gitu, aku saranin jangan gitu. Karena ini beneran menghabiskan tenaga pikiran maupun secara fisik ya, tenaga secara fisik maupun pikiran gitu. Karena um, kalau dari pengalamanku itu, um, di semester 1 kan aku harus kerja full time ya. Nah, aku dapat kompensasinya tuh waktu itu cuma dapat kompensasi dari waktu. Jadi aku waktunya dari perusahaan bisa fleksibel, mau kapan aja, tapi yang penting aku selama kerja itu harus 8 jam. Waktunya mau kapan aja, it's okay gitu. Tapi di sisi lain kan aku juga di semester 1 tuh waktu itu kuliahnya juga full. Dari setengah 8 itu sampai jam 4 itu beneran ngebut, materinya tuh cepet banget, ngajarnya cepet banget, perkuliahnya itu ini banget. Nah, itu cukup ngebikin aku tuh ini ya, begadang gitu untuk beberapa hari gitu. Kadang nggak tidur 1 sampai 2 hari gitu. Bahkan kayaknya aku pernah rekor tuh sampai 3 hari kurang dikit lah. Itu aku nggak tidur gitu. Nah, kalau kalian nggak punya fisik yang oke gitu, aku saranin nggak. Tapi kalau misal kalian yakin dengan fisik yang kalian punya gitu, ya jalanin aja gitu, nikmatin aja gitu. Cuma kalau misal berat-beratnya tuh aku ngerasanya tuh di semester satunya ya. Tapi kalau di semester 2 itu perkuliahannya cenderung lebih sedikit. eh, Terus di semester 3 itu kan PKPP ya. Dan di semester 4 itu tesis, di semester 5 udah
fokus ke profesinya gitu. Di beberapa temanku juga semester 4 udah kelar sih. Nah itu, apa namanya, kalian bisa manage tuh, terutama kalau pas kalian PKPP, apakah bisa disambi juga apa enggak gitu. Itu coba kalian pikirkan juga mengenai hal tersebut, memungkinkan apa enggak gitu. Nah, terus em, pertimbangan yang selanjutnya tuh soal ini sih. Ini sebenarnya eh, pertimbangan sebagai pertanyaan yang paling mendasar ya, dari ketiga hal yang tadi aku sebutkan ke atas. Setelah lulus tuh mau gimana gitu? Gimananya tuh mau bakalan mulai dari mana gitu. Kalau buat teman-teman yang nyambi kerja gitu, mungkin setelah lulus dia dapat ilmu yang bagus, maksudnya bagus dalam artian tuh lebih lebih dalam, terus cara teoretikalnya dapat, konteks pekerjaannya tuh dapat gitu. Setelah lulus mungkin dia udah tinggal lanjutin pekerjaan, bisa naik grade, bisa naik jabatannya gitu, ataupun dia bisa karirnya di perusahaan yang lain lebih bagus gitu, dengan dia kayak gitu. Tapi kalau kalian yang nggak nyambi kerja gitu, setelah lulus tuh kalian harus pikirkan baik-baik gitu. Kalau dari saranku sendiri gitu, kalau setelah lulus kalian memang mau kerja di satu perusahaan tertentu, kalian pasang kuda-kudanya itu harus sebelumnya gitu. Karena kan semester 4 sampai semester 5 kan itu kan 1 tahun ya. Nah itu menurutku waktu yang cukup panjang buat kalian pasang kuda-kuda. Jadi setelah kalian lulus atau sebelum kalian wisuda gitu, kalian bisa udah melanjutkan gitu. Biar waktunya itu nggak ini. Itu kalau perspektif yang soal ini ya. Tapi pertanyaan ini bisa menjadi lebih luas lagi gitu, tergantung kalian menginterpretasikannya. Tapi intinya kalian harus mempertanyakan pokoknya terhadap diri kalian sendiri gitu. Setelah lulus aku mau gimana gitu. Kalau misal aku ambil S2 gitu, apakah lebih bagus? Apakah uh, cuma ngambil gelar aja atau kayak gimana? Itu pertanyaan paling mendasar. Nah, gitu sih. Um, pertimbangan pertimbangan apa yang harus apa ya kalian pikirkan dengan secara matang gitu sebelum kalian melanjutkan S2. Nah, yang aku sebutin di atas itu konteksnya adalah S2 psikologi profesi industri organisasi ya, yang aku jalani gitu. Kalau kalian di jurusan yang lain atau bahkan di luar ini ya, di luar psikologi gitu, menurutku keempat hal ini masih bisa relate untuk kalian pertimbangkan untuk melanjutkan S2 gitu. Oke, terima kasih udah mau nonton. Jangan lupa like ya, sama subscribe juga boleh.